Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali, kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 2 Februari 2025. Serangkaian berita terpilih selama sepekan ini akan kami sajikan selama 1 jam ke depan ke hadapan Anda. Dan dari Dinas Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan 6 Banjarmasin, inilah dia Lintas Banua Sepekan untuk Anda. Ya pemirsa, bersama Silianti Rizny mengawali Lintas Banua Sepekan kita hari ini, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Banjar sejak Minggu sore membuat sejumlah pemukiman warga terendam banjir. Di Komplek Perumahan Grand Arena Megatama dan Perumahan Arwana 17 Residence membuat ratusan warga harus dievakuasi lantaran ketinggian air mencapai dada orang dewasa. Hujan deras yang mengguyur pada Minggu sore hingga malam hari 26 Januari membuat sejumlah kawasan di Kabupaten Banjar diterjang banjir. Seperti yang terjadi di Komplek Perumahan Grand Arena Megatama dan Perumahan Arwana 17 Residen yang berlokasi di Jalan Bypass Labuan Tabu, Kecamatan Martapura. Air memasuki rumah warga dengan ketinggian selutut hingga setinggi dada orang dewasa. Dibantu anggota damkar, kepolisian, dan TNI, warga dievakuasi menggunakan perahu karet menuju tempat yang lebih aman. Karena panik, banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan barang-barang miliknya, termasuk kendaraan dan surat-surat berharga lainnya. Kalau masuk ke laporan dari kami sekitar jam 7.30. Ketinggian air seperti apa? Ketinggian air sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Tadi ada berapa banyak yang dievakuasi bang, warga bang? Untuk yang dievakuasi sekitar 150 orang. Itu dikemanakan mereka bang dulu? Ditempatkan di titik kumpul di tempat yang aman yang lebih tinggi. Ada yang menolak untuk dievakuasi nggak? Untuk sementara tidak ada. Untuk perkiraan bang, air ini sampai kapan bang banjir seperti ini bang? Kalau pengalaman kami yang terdahulu sekitar 8 jaman lah. Apa aja yang terendam, Pak? Yang terendam rumah-rumah warga, Pak. Mungkin ada kendaraan atau Ada kendaraan, ya kendaraan, barang-barang. untuk pendidikan Pastikan untuk sementara dipadamkan dulu. Anak bayi tuh ya bang? Anak-anak bayi. Anak-anak bayi juga ada dievakuasi. Gimana deh kondisinya bang untuk yang di blok? Blok 5 lah. Kondisi saat evakuasi masyarakat seperti apa bang? Merekanya ada yang tiba-tiba sakit atau gimana bang? Aman semua bang? sekitar habis maghrib kayaknya itu naik. Cuaca emang kayak gimana tadi itu hujannya? Sebelum anu tuh deras banget Bang lah hujannya. Sebelum maghrib tuh Sempat lah menyelamatkan harta-harta. udah nggak ada. Jadi semuanya terendam? Ya, Apa aja yang terendam? badan, kendaraan, tapi sudah naik Bang. Semuanya Kalau- sepinggang Sepinggang di dalam rumah? di dalam rumah. Oh, ini udah sering atau gimana? 3 kali udah ini. Tiap hujan deras lah? Iya, setiap hujan deras. Tapi ini paling parah. Ini Kalau paling ini, parah? iya. Oke. Biasanya berapa lama terendamnya? Sebentar aja sebenarnya, tapi ini kan masih hujan lagi. Ya, kayaknya Jadi malam ini tidur di mana nih? kami tidak tidur, kami mau menunggu air surut baru bersih-bersih kalau bisa. Dan surut. Kalau berkas-berkas yang ijazah gimana? Ya, itu basah semua, udah nggak bisa selamatkan lagi. Dengan tingginya debit air tersebut, membuat beberapa kecamatan di Kabupaten Banjar mulai terendam banjir cukup dalam, seperti wilayah Pengaron, Aranio, dan Astambul. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Gubernur Haji Muhyiddin bersama SKPD Lingkup Pemprov Kalsel dan pemerintah Kabupaten Batola melakukan peninjauan langsung ke lokasi banjir sekaligus menyerahkan bantuan untuk warga yang terdampak di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. Ratusan warga terdampak banjir di Desa Bangkit Jaya, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, akhirnya merasakan sedikit kebahagiaan
Ini menyusul datangnya bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diserahkan langsung Gubernur Haji Muhyiddin saat meninjau banjir di desa setempat pada Sabtu 25 Januari 2025. Dalam kesempatan itu, Haji Muhyiddin menyatakan kunjungan bersama Kepala SKPD Pemprov Kalsel serta Pemkab Batola ini adalah untuk bersilaturahmi dengan warga terdampak banjir sekaligus menyerahkan bantuan. Bantuan yang disalurkan ini juga sebagian dari partisipasi SKPD lingkup Pemprov Kalsel secara sukarela. Untuk setiap KK menerima bantuan paket sembako dari dana APBD melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan berupa beras, mie instan, kopi, teh, dan gula. Sedangkan yang dari partisipasi SKPD Kalsel berupa minyak goreng dan air mineral. Selain bantuan tersebut, warga juga menerima sumbangan secara pribadi dari Gubernur Haji Muhyiddin, telur ayam ras, dan uang tunai, masing-masing Rp100.000 untuk 500 kepala keluarga terdampak banjir dari 3 desa di Kecamatan Mandastana. Bantuan lainnya yakni dari Kementerian Sosial, makanan siap saji, lauk pauk siap saji, perlengkapan keluarga, selimut, perlengkapan bayi, sandang bayi dan anak, sandang dewasa, dan makanan anak dengan total bantuan sebanyak 14 item. Muhyiddin mengaku bantuan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah provinsi. Oleh karenanya bantuan ini dipastikan tepat sasaran bagi warga yang menerima. Untuk sementara mudah-mudahan apa yang diberikan pada saat ini itu membawa berkah bagi pihak jabatan. Juga kepada orang yang menyumbang, baik itu dari kementerian, baik itu dari Dinsos, baik itu dari SKPD, walaupun sedikit tapi tetap artinya kita berdoa kepada Allah, Allah mengganti berlipat-lipat ganda. Pada kesempatan itu pula, Gubernur H. Muhyiddin juga memberikan bantuan dana sebesar Rp10 juta untuk pemugaran masjid setempat. Muhail Banjar TV. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melalui pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin kembali menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Desa Kalibesar, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tala, sekaligus melakukan peninjauan lokasi banjir di desa tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menyerahkan bantuan warga terdampak banjir. Kali ini bantuan diserahkan kepada warga Desa Kalibesar, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut akhir pekan tadi. Penyerahan bantuan yang didampingi langsung PJ Bupati Tanah Laut Haji Syamsir Rahman serta sejumlah SKPD Provinsi Kalsel tersebut dilakukan oleh PLH Sekda Prov Kalsel Muhammad Syarifuddin. Dalam sambutannya, Syarifuddin menjelaskan setiap kepala keluarga menerima bantuan dari dana APBD melalui Dinas Sosial Kalsel berupa beras, mie instan, kopi, teh, dan gula. Sedangkan dari partisipasi SKPD berupa minyak goreng dan air mineral. Selanjutnya bantuan dari Kementerian Sosial berupa makanan siap saji 500 buah, lauk pauk siap saji 250 paket, family kit 100 paket, dan selimut 200 lembar. Bantuan lainnya yakni perlengkapan bayi 100 buah, sandang bayi, anak dan dewasa 150 lembar, serta makanan anak 96 paket. Syarifuddin berharap lewat bantuan ini setidaknya dapat meringankan masyarakat Kurau, terutama warga di 5 desa yang terdampak banjir. Sementara itu PJ Bupati Tanah Laut Syamsir Rahman menyampaikan banjir mulai terjadi pada Selasa 21 Januari 2025 akibat hujan deras yang melanda Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah lainnya seperti di Kabupaten Banjar. Bencana banjir terjadi pada Selasa 21 Januari 2025 yang lalu sekitar pukul 02 malam. Jadi lagi nyamanannya guring banjir. Akibat hujan deras yang melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah Kabupaten pendamping, yaitu ada di Kabupaten Banjar yang airnya turun ke Bati-Bati, turun lagi ke Kurau, Kurau kadang-kadang lagi menurunkan karena ada lagi kecamatan lain setelah Kurau, Kecamatan Laut. Lebih jauh, Syamsir menjelaskan untuk ketinggian air mencapai 78 cm dan yang paling terdampak yakni di Kecamatan Bati-Bati 8 desa, Bumi Makmur 9 desa, dan Kurau 6 desa. Sehingga total ada sekitar 50% dari keseluruhan Kecamatan Kurau terendam banjir atau sebanyak 1.455 rumah terendam banjir. Muhail Banjar TV.
Selanjutnya pemirsa, Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin didampingi Bupati Banjar yang diwakili Sekda Muhammad Hilman meninjau kawasan terdampak banjir di Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, sekaligus menyiram bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Bantuan diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin didampingi Bupati Banjar diwakili Sekda Muhammad Hilman. Bantuan yang diberikan yakni bahan makanan pokok, air minum kemasan, makanan siap saji, perlengkapan kebersihan, makanan bayi, makanan ibu hamil, dan obat-obatan. Bantuan tersebut berasal dari unsur SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Kementerian RI, dan pribadi Gubernur Kalimantan Selatan. Bantuan dari Dinas Sosial itu ada beras 5 kilo, mie 1 dus, kopi 1 saset, teh 1 kantung, gula 1 kilo. Nah dari pribadi ulun itu telur 55.000 biji atau satu kakak dapat 10 biji, duit 100.000 per kakak. SKPD Provinsi itu air minum 1 dus, minyak goreng 1 liter. SKPD ini disuruh kumpulan sukarela untuk membeli untuk hari ini, untuk artinya tergantung bila hendak banyak-banyak juga pahalanya kan itu lah. Jadi kada ada paksaan. Nah dari Dinkes Sosial, Dinas Kesehatan, makanan bayi 4 dos, makanan ibu hamil 4 dos, sabun cuci pakaian 400 biji, adalah makanan ibu hamil itu adalah. Ini ada Pak? Adalah. Sabun soleh 100 biji, Pepsodent 100 buah, sikat gigi 100 buah. Sanitasi bersih yang sudah. Sabun, sikat gigi, soleh tadi, Pepsodent, sabun mandi, sikat gigi tadi. Dari Kementerian Sosial Kesehatan itu ada makanan siap saji 500. Nah dari DP 3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan itu melayani kesehatan di sini dan psikologi. Posko dari kabupaten ini itu menentukan, kalau dari provinsi hanya hari ini kami mendrop atas permintaan. Kami ingin partisipasi dengan kabupaten, daerah mana aja yang diarahkan. Dalam kesempatan tersebut, Haji Muhyiddin memberikan panduan pengolahan makanan siap saji agar bisa dimanfaatkan warga dengan baik dan benar. Ya, baru tutup. Nah, ini udah panas. Ini saya mendapatkan waktu 20 menit, hampir 20 menit, jadi satu panas. Banjir di Desa Teluk Selong Ulu Martapura Barat telah berlangsung hampir 2 bulan lamanya dan belum tampak tanda-tanda akan surut. Dari data setempat, sebanyak 280 rumah, 375 kepala keluarga, serta 1.175 jiwa terdampak banjir akibat luapan Sungai Martapura ini. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, warga Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala terpaksa harus membongkar tabat karena selama ini dianggap menghambat kelancaran aliran air hingga merendam rumah warga dan lahan pertanian di desa setempat. Warga Tabing Rimbah RT 9 dan RT 10 pekan lalu sepakat untuk membongkar tabat yang berada di desa mereka. Alasannya karena dianggap tidak tepat dan malah menghambat aliran air dari lahan persawahan mereka. Malah menurut warga ini sebagai akibat banyaknya tabat atau pintu air yang dibangun dinas terkait yang posisinya tidak tepat dan dianggap dipaksakan. Hal itu seperti disampaikan Marsono, salah satu warga desa Tabing Rimbah yang terdampak banjir pada Senin 27 Januari 2025 seperti saat disambangi Banjar TV di rumahnya. Mulai tahun berapa itu ya, tahun ada aja itu apa dipasang tahun demonstrasi itu ya, ya demonstrasi itu. Nah itu kan ada pemasangan tabat itu. Nah setelah pasang tabat itu, setelah itu ada banjir besar kan itu, sampai jalan-jalan tenggelam, rumah-rumah tenggelam. Nah setelah itu sampai akhir beberapa tahun ini kok terus banjir terus dalam terus itu loh. Nah
Nah setelah itu sampai ini kan kamar kami ini kan tenggelam dulu. Nah setelah itu inisiatif masyarakat semuanya coba-coba dibongkar itu jalan tapak itu diperlancar airnya itu. Nah ternyata ini airnya surut gitu loh. Ya buktinya kan ini ya ketahuan ini rumah saya yang tenggelam ini ada mereda. Kalau hujan ya tetap aja hujannya terus gini aja. Cuma maksudnya gini loh, ada hujan juga ada surutnya gitu loh maksudnya itu. Nah intinya itu air ini perlu lancar aja ke gitu ya teman gitu aja. Ini harapan kami ini kalau bisa itu loh. Jalan yang keluar ini paling nggak diperlancar itu. Ada titik-titik yang untuk memperlancar jalannya keluar, cuman itu aja. Jadi misalnya kan ini ada titik ini di Renam, dari 15, di 16 itu kan mestinya itu ada saluran air yang untuk keluar gitu. Jadi untuk memperlancar drainase air aja, cuman itu. Sebelumnya warga desa Tabing Rimba mengeluhkan kondisi air di sawah mereka terlalu dalam sehingga menenggelamkan tanaman padi unggul mereka. Sudah 3 tahun ini air selalu merendam sawah mereka karena banyaknya tabat pintu air yang begitu banyak dibangun di beberapa titik hingga mengakibatkan sulitnya mengelola air di sawah. Itu membuktikan bahwa tabat yang dibangun dinas terkait tidak tepat dan terkesan dipaksakan. Warga pun menganggap hanya membuang anggaran namun tidak ada fungsinya dan hanya menyengsarakan petani di sini. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Usai pariwara berikut ini kita simak bersama kurangi resiko dampak banjir, Gubernur akan modifikasi cuaca. Setelah pariwara berikut ini.